Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan, biasanya ngopi dulu, kali ini dengan minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa minum air putih? Karena tadi sudah ngopi. Nanti agak siangan lagi, ngopi lagi atau sore ya. Lagi, ini sekarang udah pukul 9.15 pagi. Topik yang ingin saya bahas adalah tentang olahraga atau lebih spesifiknya futsal. Atau lebih spesifik lagi, futsal di usia 59 tahun. Ini membocorkan rahasia ya. Jadi umur saya tuh 59 tahun. Jreng, bisa ditebak tanggal lahirnya kapan. Olahraga yang saya pilih adalah futsal. Di usia 59 tahun. Jadi kalau saya main futsal, teman-temannya usianya muda semua ya, 20-an tahun, 20-an sekian tahun. Ya, mantap-mantap 30-an lah ya. Saya biasanya yang paling tua. Kenapa demikian? Ya, karena ya begitulah ya kejadiannya. Kenapa saya masih olahraga futsal? Jadi pertama adalah kesehatan itu penting. Kalau semakin tua, maka kita harus semakin memaksa diri untuk bergerak ya, yaitu berolahraga. Memaksa diri itu karena ya kata orang-orang ya metabolismenya harus dibantu ya dengan olahraga. Nah, padahal semakin kita berusia semakin tua semakin malas ya, semakin malas berolahraga dengan alasan banyak, sibuk ya, nggak sempat, malas, susah, banyak lagi alasannya, banyak gitu. Jadi yang ya gimana lagi ya, kesehatannya itu adalah urusan Anda. Tidak ada yang peduli tentang kesehatan Anda kecuali Anda sendiri gitu. Jadi ya you have to do it yourself gitu ya. Jadi memang ya harus ngurus diri sendiri. Saya harus maksa diri saya olahraga. Semakin tua, itu ya. Saya ngelihat banyak anak muda yang kemudian setelah agak tuaan, menikah segala macam terus berhenti olahraganya. Nah, itu dia ya. Saya juga mungkin saya lupa ingat, mungkin saya juga begitu ya. Tapi dalam tengah perjalanannya saya ingat bahwa saya harus olahraga karena sakit apa dulu ya. Saya lupa ya sakit apa gitu sehingga saya ini dipaksa harus olahraga. Berarti saya disadarkan untuk berolahraga early on. Oke. Terus olahraga 2. Olahraga pilihannya apa? Tentu saja macam-macam. Saya awalnya senang sepak bola dengan futsal itu karena saya cari olahraga yang rame-rame ya. Olahraga yang rame-rame. Kalau saya lari sendirian atau jogging sendirian atau pakai treadmill, bosan, baru 5 menit udah bosan. Ada treadmill dulu beli, nggak dipakai juga karena bosan. Ngapain gini ya. Nah, saya tidak memiliki ketekunan. Tentu saja ada orang yang bisa seperti itu ya, rajin dengan treadmill segala macam ya, pergi ke gym atau punya sendiri. Ada orang-orang yang rajin. Saya tidak itu. Jadi kalau sendirian itu bosan. Ada orang-orang yang seneng ini yoga segala macam ya, tai chi, bagus. Cuma nggak cocok aja. Saya seneng yang rame-rame itu karena apa? Seneng ketawa-ketawanya. Ya. Jadi saya pilih bola dan sepak bola dan futsal. Nah, kalau rame-rame apa? Menertawakan orang lain dan menertawakan diri sendiri. Jadi salah kalau main olahraga itu jadi stres. Beda ya, kalau dulu olahraga itu kita mencari performance atau mencari prestasi. Kalau udah tua enggak. Itu enggak penting lagi prestasi. Mau kalah silahkan, yang penting happy ya. Yang penting kita sehat ya. Itu ya. Jadi yang kedua pilihan saya tuh sepak bola dengan futsal. Ada lagi golf orang-orang. Iya, saya pernah nyoba, enggak cocok aja gitu ya. Jadi ini masalah cocok-cocokan. Sepak bola tuh menarik bagi saya, cuma jumlah orangnya harus banyak ya. Jumlah orangnya harus banyak, 11 lawan 11. Jadi susah ngumpulin 22 orang. Apalagi lapangan terbuka kalau hujan segala macam, banyak kali alasan ya orang-orang nggak mau. Lapangannya juga lebih mahal sewanya ya. Kalau lapangannya jelek, saya main bola mulai dari lapangan kubangan sampai lapangan yang hebat ya. Yang kubang yang sebelah sananya itu ada pacuan kuda ya, sebelah sananya itu ada kuda lari-lari, ada banyak tai kuda. jadi merasa kayak anak kecil lagi ya. Yang main ada foto-fotonya tuh yang main itu dengan penuh dengan lumpur. Wah, menyenangkan. Jadi kayak habis hujan ya, becek-becek lapangan tapi jadi rusak ya. Jadi itu ya sepak bola. Cuma saya udah
berhenti sepak bola beberapa tahun yang lalu karena sepak bola itu fisikal ya. Maksudnya fisikal tuh kontak fisik. Saya boleh di check in, boleh di sliding tackle gitu. Semakin tua makin nggak kuat saya gitu ya. Dan orang-orang jadi panas gitu ya. Jadi saya pilih futsal yang non full body contact ya. Kalau futsal nggak boleh gitu, kita sliding ada, body checking itu nggak ada. Kecuali sama teman-teman sendiri ya. Nah itu ya, jadi itulah futsal. Sebenarnya sepak bola juga saya masih, terakhir saya lupa beberapa tahun yang lalu ya, 3 mungkin tahun yang lalu, saya waktu itu menjadi striker, lari ke depan, ditabrak dari kiri, saya nggak ngelihat yang nabraknya siapa, pingsan saya. Jadi sejak itu gantung kaki. Tapi setelah itu saya lupa ya, setahun atau 2 tahun kemudian setelah kejadian itu saya main bola juga sekali, untuk acara tahun baruan lah, melawan ITB gitu. Jadi melawan ITB sendiri saya hadir ya. Setelah itu belum lagi. Dan lagi sepatu sepak bola saya udah rusak ya, udah berapa tahun ya. Jadi harus beli lagi. Udah nggak sempet lah itu ya. Kalau sepak bolanya kayak di sini di Progresif itu saya masih bisa pakai sepatu futsal yang ada gigi-giginya juga. Itu juga udah nggak ada. Dulu saya punya juga sepatu futsal. Jadi dengan kata lain sepak bola saya udah gantung sepatu sepak bola. Mungkin suatu saat main lagi, nggak tahu lah ya kalau untuk bermain-main. Futsal saya masih suka. Saya main futsal juga 2 jam. Dulu awal main futsal juga 5 menit udah berkunang-kunang. Pergi di samping 5 menit, di samping teh botol, udah habis itu berhenti. Menertawakan yang lain-lain. Ya itu dia, karena rutin aja. Futsal saya nggak tahu ya, kan usia saya 59. Kalau katakanlah saya futsal mulai umur 40 tahun aja, udah 19 tahun tuh futsal. Setahu saya kurang dari umur 4 tahun, 40 mungkin 30 sekian ya. Jadi saya ya tadi tersadarkan diri mulai harus olahraga. Jadi saya futsal tuh udah 20 tahun kali ya. Jadi rutin. Nah yang penting tuh rutin. Dulu seminggu sekali, sekarang bahkan 2 minggu sekali, 2 kali seminggu, bahkan pernah 3 kali seminggu ya. Demikian edannya. Karena saya tahu saya harus olahraga gitu ya, memaksakan diri. Jadi beda-beda itu. Futsal juga kebetulan saya punya grupnya itu dengan orang-orang yang bagus main futsal, jago main futsal. Jadi kalau main tuh main yang jago futsal. Kenapa? Karena nggak tarkam, nggak menerjang kaki, karena orang-orang yang udah jago. Jadi mereka tidak perlu menunjukkan jati diri ya. Jadi nggak perlu saya jago segala macam. Fun aja gitu ya. Jadi fun, taktik, main ini, dan mainnya juga kami juga bagus lah. Jadi tempat saya tuh yang main futsalnya bagus-bagus ya, bagus-bagus. Jadi ada pemain futsal sungguhan. Kalau saya tidak sungguhan. Jadi itu tadi, saya tidak punya skill untuk ngocek gitu-gitu, main bola itu nggak ada skill gitu. Speed juga udah nggak punya lagi, udah tua. Speed mana bisa di sprint. Kalah lah sama anak 18 tahun di sprint, ya pasti kalah lah saya. Skill nggak ada, speed nggak punya. Jadi apa dong? Saya cuma punya stamina saya punya ya, masih punya stamina. Kenapa saya lebih bagus yang lain? Karena yang lain tuh sering anak-anak muda sekarang kan ngerokok segala macam ya, jadi nggak punya stamina. Dan karena saya rutin. Dan yang berikutnya lagi semangat. Nah, semangat tuh nggak ada hubungannya dengan usia. Saya biasanya nomor 1 semangat dibanding yang lain-lain. Saya nomor 1 juara. Yang lain tuh sering malas-malesan. Karena tadi main kalah, malas-malesan ini, nggak senang. Saya kenapa? Ya karena saya tidak cari prestasi. Saya cari kesehatan dan kegembiraan. Maka beda dengan yang lain. Maka semangat saya nomor 1. Jadi saya juga sering kesal juga ngelihat anak-anak muda yang nggak semangat main futsalnya gitu ya. Kalau nggak semangat mendingan keluar aja. Saya cuma nyari orang yang semangat. Saya bukan cari orang yang hebat, jagoan, berprestasi. Enggak, semangat tanpa menyerah gitu ya. Dan terus kalau kita bilang working ethics-nya tinggi ya. Naik turun ke atas kiri kanan gitu ya, jadi itu futsal ya. Jadi saya itu jadi alasan saya futsal ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa ya? Ya udah campur aduk tadi yang ketiga dan seterusnya. Jadi suatu saat saya akan benci futsal, akan deh, usia nggak bisa membohongi ya. Kenapa saya masih sering futsal nih ya, 59 tahun. Jadi beberapa tahun yang lalu, nggak tahu saya 5, 6, 7, 8, 9, pokoknya udah lama lah ya. Jadi suatu saat saya main bola waktu itu, ini kalau seingat saya tuh saya main di left winger ya, saya di sisi kiri, sayap kiri. Saya di situ, pokoknya mainnya enak lah ya. Nah di sebelah sana musuhnya, lawannya itu ada satu bapak-bapak ya, lupa saya, bapak-bapak botak nggak ya? Saya ingat saya bapak-bapak agak botak namanya. Dia saya berhadapan dengan bapak-bapak itu ya, saya di left, dia di belakang ya, kanan.
bola dipegang oleh dia, saat saya digocek lewat lah. Ya kalau saya digocek lewat mah itu mah bukan sebuah prestasi ya. Nenek-nenek juga bisa. Pembudi digocek, biasa lah. Dari bawah digocek, cek, oke, lewat saya, oke, dah. Kemudian pemain tengah saya juga bagus tuh, memang pemain bola bagus ya, digocek, lewat, mulai saya, apa nih deh, lewat backs di tempat kami, digocek juga, saya mulai gitu. Kemudian dia tendang ke gawang dan gol. Abis itu saya langsung kerjain, datangin bapak-bapak itu. Pak, bapak usia berapa? Usianya berapa coba? 60 tahun. Dengan begitu saya bilang, oi, ada harapan bagi saya untuk bisa main futsal dalam waktu yang lama. 60 tahun, si bapak ini ngegocek orang-orang yang usianya jauh lebih muda dari dia. Kalau katakanlah saya waktu itu, mungkin kalau 10 tahun yang lalu ya, berarti saya 49 tahun ya. 49 tahun digocek, oke lah. 49 tahun digocek. Bukan sebuah prestasi, tapi yang lain-lain ya. Yang 30-an tahun, ya itu digocek. Mungkin 29, 30 tahun ini digocek lah sama bapak ini. Tentu saja si bapak ini anomali lah. Ya bisa dipahami. Gitu. Mungkin saya juga anomali main futsal di usia 59 tahun gitu. Nah, jadi kita juga harus tahu ya, know your strength segala macam. Saya juga tidak sok jago. Kalau saya lagi merasa tidak fit, ya nggak futsal, atau saya bukan nggak futsal, saya jadi inilah ya, jadi main sebentar, duduk-duduk atau apa, nggak usah maksa diri gitu ya. Dan gitu. Jadi gitu ya. Jadi itulah sebabnya saya masih rajin futsal di usia 59. Berikutnya lagi ya, nah, tadi ya, jadi karena saya ada role modelnya, saya melihat ada bapak-bapak 60 tahun ini yang main bola masih keren. Itu waktu saya lebih muda dari sekarang. Nah inilah saya ini memberikan contoh kepada adik-adik sekalian atau rekan-rekan yang lebih muda, bahwa futsal 59 tahun juga masih bisa. Berikutnya lagi ya tahu diri gitu. Nah tetapi yang lebih penting itu adalah konsisten. Kenapa saya bisa konsisten? Selama ya belasan tahun ini ya, saya rutin futsal. Kalau rutin ya, hujan tidak hujan, panas tidak panas ya, hadir. Dulu main bola saya hadir pukul 6 pagi udah di lapangan. Jadi habis subuh, sholat subuh, beres subuh langsung pergi tuh. Karena agak jauh juga ya. Jadi sarapan sambil nyetir mobil, sarapan roti gitu ya. Tahu makan pisang cau. Lapangan sambil pinggir lapangan sambil ketawa-ketawa makan pisang gitu ya. Nah itu ya, jadi banyak orang yang gampang menyerah ya. Hujan sedikit, hujan katanya, aduh. Manja ya, dia kalah dengan hujan, malas sehingga tidak sehat. Saya memaksa, karena tadi ya awal drivernya adalah ini kesehatan saya. Masa sama hujan kalah ya kesehatan saya. Ini hujan loh, kalau di luar negeri sana, dulu saya di Kanada winter, salju ya, salju snow. Wah itu luar biasa malasnya, kalau hujan masih bisa keluar hujan. Kalau salju nggak bisa, harus pakai baju, harus pakai ini. Saljunya juga galak ya. Gitu. Jadi ini ya. Yang berikutnya lagi uang. Seberapa besar Anda menghargai kesehatan Anda? Ya. Futsal ini ya lapangan bola lebih mahal ya. Futsal juga mahal menyewa lapangan. Kalau di Bandung ini lapangan itu sekitar ini yang lumayan ya, cukupan 150.000 per jam. Jadi kalau kami main 2 jam 300.000. Nah tergantung jumlah pemainnya. Nah itu biasanya dibagi-bagi. Nah ini kalau buka-bukaannya biasanya kalau saya main dengan mahasiswa segala macam ya susah ya kalau minta mahal kan. Kita mau rutin ya, misalnya 2 kali seminggu ya susah lah ya. Kita harus tahu juga kemampuan mahasiswa. Bahwa mahasiswa datang aja udah bagus ya, mau rutin ya. Yang masih mahasiswa, yang sudah kerja tentu saja juga bagus ya. Jadi kalau di tempat kami itu iurannya antara 10.000 sampai 20.000 per orang ya. Nah, jadi artinya apa? Pasti tekor kan ya. Nah, tekor gimana? Ya harus saya tambahin. Saya sadar bahwa saya nambahin itu bukan maksudnya sok-sokan itu. Tapi saya sadar ini kesehatan saya. Saya harus mau keluar duit. Mau keluar duitnya berolahraga senang, sehat, atau duitnya keluar untuk masuk rumah sakit. Pilih mana? Tinggal pilih aja. Duitnya harus tetap keluar gitu. Jadi mencari duit untuk mencari kesenangan. Dipakai kesenangan berolahraga segala macam. Jadi saya tidak keberatan. I don't mind keluar duit cukup banyak ya. Kalau dihitung-hitung, Anda silakan hitung sendiri gitu ya. Gimana itunya.
Jadi itu bukan masalah bagi saya, masalah uang. Alhamdulillah tidak masalah. Nah jadi saya senang-senang juga. Jadi di tim saya tuh yang rajin rutin saya senang ya. Jadi bukan masalah uang ya. Mereka mau donate 10.000, kalau yang bagi kerja 20.000 karena komitmen ya untuk yang tim yang lain ya, anggota tim yang lain gitu ya. Jadi gitu ya. Ini buka-bukaannya seperti itu. Jadi semoga saya bisa futsal lebih lama lagi ya, mungkin sampai 70 tahun kalau bisa. Kalau diperbolehkan itu ya. Yang jadi masalah itu kan otot ya, otot ya. Ini dengkul saya ini kan udah susah, engkel terutama ya, dengkul ya, mainnya makanya jangan terlalu bersemangat ya. Gitu ya. Jadi sekarang saya udah pakai deker lah, pakai apa gitu ya. Maklum. Ya, tapi selama saya masih bisa berolahraga, berolahraga lah ya. Nah, kesehatan ya itulah, gimana lagi ya. Siapa yang mau peduli kesehatan Anda kecuali Anda sendiri ya. Spend uang ya itu, tinggal Anda uangnya mau dipakai untuk kesehatan dalam cara berolahraga atau kesehatan dengan cara masuk rumah sakit atau ke dokter, makan obat-obatan. Saya pilih yang olahraga aja dengan ini. Dan olahraganya tentu saja pilih yang Anda ini. Ada pilihan yang lain-lain saya sudah coba-coba nggak cocok aja. Ya, jadi masalahnya bukan masalah gaya-gayaan tapi kecocokan aja ya. Jadi selamat sehat semuanya. Salam sehat. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum air putih juga enak juga. Tentu saja lebih enak minum kopi.